Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Alivia Zara Jaya Sironi dengan PM akhir 12, Syuraya Arinda Azara dengan MPM akhir 13, Amara Salsabila dengan MPM akhir 21, Nova Rafiki Anas dengan MPM akhir 28, Dinia Salsabila dengan MPM akhir 44, Muhammad Rifki Ramadan dengan MPM akhir 67. Jadi kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul eksperimen pengaruh pengguna fitur skincare Shopee terhadap persepsi kecocokan produk dan niat beli konsumen pada produk Garnier Bright Complete Serum. Selanjutnya ada latar belakang. Latar belakangnya, perkembangan e-commerce meningkatkan pembelian skincare, namun konsumen tetap membutuhkan informasi kecocokan karena kita tidak dapat mencoba produk secara langsung. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Shopee menghadirkan fitur skincare berbasis AI dan AR yang menganalisis kondisi kulit dan memberi rekomendasi produk. Meskipun teknologi ini berpotensi mempengaruhi persepsi kecocokan dan niat beli, penelitian yang mengkaji pengaruh skincare terhadap kedua aspek tersebut masih terbatas sehingga perlu dilakukan penelitian pada Garnier Bright Complete Serum. Rumusan masalahnya yang pertama ada masalah 1. Jadi bagaimana pengaruh pengguna fitur skincare Shopee terhadap persepsi kecocokan produk Garnier Bright Complete Serum. Yang kedua ada masalah 2, bagaimana pengaruh persepsi kecocokan produk terhadap niat beli konsumen. Yang ketiga ada masalah 3, apakah pengguna fitur skincare berpengaruh secara tidak langsung terhadap niat beli melalui persepsi kecocokan produk. Selanjutnya yaitu adalah tujuan penelitian. Untuk tujuan yang pertama yaitu adalah menganalisis pengaruh fitur skincare Shopee terhadap persepsi kecocokan produk. Jadi di sini itu meneliti apakah produk fitur skincare ini dapat dianalisis kondisi kulitnya, dapat membuat konsumen itu merasa produk yang direkomendasikan lebih cocok untuk kulit mereka. Lalu yang tujuan kedua itu adalah menganalisis pengaruh persepsi kecocokan produk terhadap niat beli. Jadi di sini tujuan kedua itu adalah menguji apakah rasa yakin bahwa produk cocok dengan kebutuhan kulit akan meningkatkan keinginan konsumen untuk membeli produk tersebut. Lalu tujuan yang ketiga yaitu adalah mengetahui apakah persepsi kecocokan produk memediasi pengaruh fitur skincare terhadap niat beli. Jadi di sini mengecek apakah skincare memengaruhi niat beli secara tidak langsung melalui peningkatan persepsi kecocokan produk. Selanjutnya itu adalah manfaat teoritis. Manfaat teoritis ini di sini ada penelitian ini memperluas teori pemasaran digital berbasis AI dan AR, memperkuat konsep product fit dan juga mendukung model SOR dalam niat beli. Lalu yang kedua itu adalah manfaat praktis. Manfaat praktis sendiri itu dapat digunakan sebagai dasar strategi pemasaran AI AR untuk skincare dan membantu Shopee mengoptimalkan skincare agar lebih efektif. Lalu yang ketiga yaitu adalah manfaat akademisi dan juga peneliti. Di sini manfaatnya menjadi rujukan penelitian pemasaran digital dan mengisi kekurangan studi terkait immersive tech pada skincare. Lalu yang keempat yaitu adalah manfaat pendidik dan juga pelajar. Di sini dapat dijadikan bahan pembelajaran pemasaran digital dan memahami pola belanja skincare modern. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang kerangka konseptual penelitian. Jadi, kerangka konseptual penelitian ini dirancang untuk menguji pengaruh penggunaan fitur skincare Shopee terhadap persepsi kecocokan produk serta niat beli konsumen pada produk Garnier Bright Complete Serum. Kerangka konseptual ini mencakup variabel-variabel utama yang mempengaruhi proses psikologis ketika konsumen ini menggunakan fitur skincare. Yang nantinya, kerangka konseptual penelitian ini akan digunakan untuk membuat hipotesis di dalam penelitian ini. Untuk variabel penelitian di sini, untuk variabel X-nya adalah penggunaan fitur skincare Shopee, di mana mencakup keakuratan analisis kulit, kemudahan penggunaan, kualitas tampilan AR, relevansi rekomendasi, dan kepuasan pengguna. Dengan variabel Z yaitu variabel mediasi, dengan persepsi kecocokan produk sebagai variabel mediasi ini, yang dimana ini menggambarkan sejauh mana rekomendasi dirasa sesuai dengan kondisi kulit berdasarkan kesesuaian informasi, keyakinan, kejelasan, dan kepercayaan pada hasil analisis. Dan variabel Y yaitu variabel dependent, di sini ada niat beli konsumen, yang dimana diukur melalui keinginan membeli, kesediaan mencoba, minat mencari informasi lebih lanjut, dan pertimbangan memilih produk yang direkomendasikan.
Baik, selanjutnya ada hipotesis penelitian. Jadi berdasarkan teori, model SOR, dan penelitian terdahulu, hipotesis yang kami ajukan dalam penelitian ini adalah H1 X terhadap M. Jadi ini penggunaan fitur skincare Shopee berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli Garnier Bright Complete Serum. Lalu ada H2, itu Z terhadap Y. Ini persepsi kecocokan produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli Garnier Bright Complete Serum. Lalu yang terakhir ada H3, itu X terhadap Y. Itu persepsi kecocokan produk memediasi pengaruh penggunaan fitur skincare Shopee terhadap niat beli Garnier Bright Complete Serum. Lalu selanjutnya ada jenis dan pendekatan penelitian. Jadi jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif eksperimental dengan desain true eksperimen menggunakan pretest dan posttest. Jadi responden diminta mencoba fitur skincare pada aplikasi Shopee, kemudian menilai persepsi kecocokan produk dan niat beli sebelum dan sesudah perlakuan. Lalu selanjutnya ada pendekatan penelitian. Ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu pengukuran variabel melalui instrumen kuesioner berbasis angka serta analisis statistika deskriptif. Lalu metode analisis yang digunakan menyesuaikan jumlah responden, yaitu uji per sampel t-test atau Wilcoxon. Itu membandingkan sebelum dan sesudah penggunaan skincare. Oke. Populasi sampel yakni seluruh pengguna Shopee yang membeli ataupun berminat dalam pembelian skincare dengan lingkup usia 18 hingga 40 tahun dan kriteria menggunakan aplikasi Shopee, bersedia mengikuti eksperimen dengan mencoba fitur skincare dan bersedia mengisi pretest maupun posttest. Di sini juga kami menggunakan teknik sampling dengan non-probability purposive sampling dan jumlah sampel menargetkan 30-40 responden. Selanjutnya ada definisi operasional variabel penelitian. Yang pertama ada variabel X, yakni sebagai penggunaan skincare, bahwa fitur AI atau AR untuk analisis kondisi kulit dengan indikator kemudahan, kejelasan hasil, kepercayaan, dan relevansi rekomendasi dengan peran sebagai stimulus dalam SOR. Kemudian di variabel Z, ada persepsi kecocokan produk dengan penilaian kesesuaian Garnier serum dengan kondisi kulit responden, menggunakan indikator cocok sesuai skincare, memenuhi kebutuhan kulit, aman, dan hasil optimal pada pengisi kuesioner. Posisi dalam model yakni sebagai organis. Kemudian yang ketiga ada variabel Y, yakni nilai beli konsumen dengan keinginan membeli setelah melihat skincare dan indikator niat membeli, mempertimbangkan produk, bersedia mencoba, dan minat meningkat. Posisi dalam model sebagai respons. Nah, selanjutnya di sini ada hasil penelitian. Nah, di sini ada gambar rancangan atur model atau model pengukuran. Nah, jadi pada gambar ini itu terlihat hubungan antara 3 variabel utama yaitu X, Z, dan Y. Nah, X ini merupakan pengguna skincare, lalu Y ini adalah persepsi kecocokan atau kecocokan produk, dan Y ini adalah niat beli. Nah, setiap variabel ini itu diwakili oleh indikator-indikator dalam bentuk kode seperti R, FIT, dan PI. Nah, sebelumnya harus tahu dulu nih AR, FIT, dan PI ini apa. Jadi AR itu adalah augmented reality experience, yaitu yang pertama ada skincare yang mudah digunakan. Ini buat yang di sini itu skincare yang mudah digunakan. Lalu AR2 itu pemindaian wajah. Lalu AR ketiga itu hasil pemindaian jelas. Dan AR keempat itu adalah skincare yang membantu mengenali kondisi kulit. Lalu yang SO di bawahnya, di bawah AR5 itu adalah skincare yang mudah ditemukan atau yang mudah diakses. SO yang kedua, proses pemindaian yang cepat dan lancar. Sekarang yang FIT, jadi FIT ini merupakan variabel Z yang mengukur persepsi kecocokan produk. Nah, FIT ini
adalah fit between product and skin needs. FIT1 itu produk cocok dengan jenis kulit, FIT2 itu cocok dengan jenis kulit, FIT3 itu cocok untuk masalah ke kulit. Lalu yang Y, purchase atau niat beli. Nah, ini ada 3 indikator. Yang pertama itu PI1 itu ada rencana beli dalam waktu dekat. Lalu yang PI2 ini ada pertimbangan untuk membeli. Lalu PI3 itu adalah hasil skincare yang membuat pembeli itu semakin ingin membeli. Untuk makna panahan-panahan ini yang menghubungkan masing-masing variabel, X terhadap Z itu bernilai 0,862 yang artinya itu sangat kuat. Z terhadap Y itu berada di angka 0,633 yang berarti itu kuat. Dan X terhadap Y itu berada di angka 0,125. Di sini di uji validitas itu convergent validity itu semua indikator loading memiliki faktor lebih dari 0,70 atau indikator valid. Lalu yang kedua itu ada AV seluruh variabel lebih dari 0,50. Konstruk sudah memicu syarat validitas setiap pertanyaan dalam kuesioner benar-benar mengukur variabel yang ingin diteliti. Selanjutnya itu ada uji reliabilitas. Nah, jadi uji reliabilitas ini ada nilai Cronbach alpha yang berada di angka 0,819 sampai 0,878. Dan semua variabel ini itu reliable dan konsisten sehingga data dapat dipercaya untuk analisis lebih lanjut. Hasil R2 Z itu yang berada di angka 0,742 yang merupakan penggunaan skincare, dan itu menjelaskan 74,2 persepsi kecocokan atau kategori kuat. Dan R kedua Y itu berada di angka 0,552 yang berarti skincare dan persepsi kecocokan itu menjelaskan 55,2% untuk niat beli atau kategori sedang sampai ke kuat. Nah, model penelitian ini memiliki kekuatan penjelasan yang sangat baik. Nah, selanjutnya ada analisis Q-square atau predictive relevance, yaitu seluruh variabel yang lebih dari 0 itu memiliki kemampuan prediksi model yang dibangun mampu untuk memprediksi perilaku responden dengan baik. Kesimpulannya, penelitian terhadap 77 responden menunjukkan bahwa fitur skincare Shopee yang berbasis AI dan AR dinilai mudah digunakan dan informatif, sehingga meningkatkan persepsi kecocokan terhadap Garnier Bright Complete Serum. Persepsi kecocokan tersebut kemudian mendorong meningkatnya niat beli konsumen. Secara keseluruhan, skincare berpengaruh positif terhadap persepsi kecocokan dan niat beli. Dengan persepsi kecocokan berperan sebagai mediator. Temuan ini menegaskan bahwa teknologi AI dan AR mampu mengurangi ketidakpastian konsumen dan meningkatkan efektivitas pemasaran skincare. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah berkenan menyaksikan video ini. Apabila dalam penyampaian terdapat kekurangan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.